Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina basyiran wa nadhira wa ja'alahul hayataini qanuna wa dustura walil ma'arifi manba'an masdura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saya sudah lama tidak berkunjung ke MPM di Prambanan. Kemudian saya diberitahu bahwa saya diundang oleh MPM kita ini untuk menyampaikan sedikit kata sambutan sebagai bekal ya, buat mutakharijat dari ma'had kita ini ya. Jadi tadi sudah diawali oleh Pak Jamaluddin Syakir ya. Nah sekarang saya tinggal menambah lagi yang mudah-mudahan oleh para wisudawan wisudawati catat sebagai masukan dari Mbah Amin Rais ya. Jadi ini pesan saya berdasarkan apa yang mungkin saya rasakan sekarang ini, di mana saya melihat we are living in a very dangerous phase of our life in general. Ya. Jadi kita ini umat Islam bukan saja di Indonesia tapi juga di muka bumi sedang mengalami fase kehidupan yang memang cukup riskan bahkan berbahaya kalau kita tidak tahu permasalahan pokoknya ya. If you don't know the essence of what is going on right now in this world, and then you can be misled, you can go astray because you don't know exactly what is really going on in our world of the present time of today. Nah jadi saya melihat masalah umat Islam dari Merauke sampai Maroko ya, itu banyak kemiripan, dan kita Indonesia negeri muslim terbesar di muka bumi sesungguhnya harus sangat memahami apa yang sedang kita hadapi di level global, karena kita sudah tahu ada kata-kata think globally, act locally ya. Berpikir global tetapi langkah-langkah kita itu tentu dalam konteks lokal di mana kita hidup, konteks nasional di mana kita menjadi warga negara Republik Indonesia ya. Nah, saya akan bacakan dua ayat. Yang pertama itu surat Al-Baqarah 124 ya. Yang kedua surat An-Nur 55 ayat 55 ya. Sekarang saya baca dulu itu yang Al-Baqarah 124 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama
qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ya. Jadi ingatlah ketika Allah memberikan berbagai macam ujian kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ibrahim telah melewati berbagai ujian itu, maka Allah melantik, mengokohkan, menginstal ya, Nabi kita itu sebagai linnasi imama, imam, penghulu, pemimpin bagi seluruh umat manusia. Nah, kemudian mendapatkan tugas, fungsi, peran sebagai pemimpin manusia itu, Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, wa min dzurriyyati, apakah anak cucuku generasi setelah aku, kata Nabi Ibrahim, juga akan diberikan otoritas, diberikan fungsi sebagai pemimpin umat manusia. Lantas jawaban Allah, qala la yanalu ahdiz zalimin, ingatlah Ibrahim, janjiku ini tidak akan berlaku bagi orang yang masih zalim. Ya. Jadi kata-kata Anas itu kata-kata yang sangat umum. Ya. Jadi manusia itu terdiri dari berbagai agama, berbagai suku bangsa, berbagai tradisi, berbagai kultur, berbagai wilayah di mana mereka hidup ya. Tapi ingat kata Al-Qur'an, sesungguhnya yang paling berhak menjadi pimpin umat manusia yang berbeda-beda dari berbagai segi itu adalah seorang mukmin, seorang muslim yang beriman. Nah, kemudian dalam surat An-Nur 55 ini lebih jelas lagi ya. Jadi Allah berjanji, wa'ada, berjanji ya. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat astakhlifannahum fil ardi kama astakhlafal ladina min qablihim wa yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum wa yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Jadi nanti dicari tafsirnya, diteliti lagi ya. Janji Allah ini artinya sesungguhnya enggak perlu saya jelaskan artinya, tapi supaya lebih mantap ya. Saya bacakan terjemahnya. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antaramu dan yang beramal soleh, yaitu pasti Allah akan memberikan khilafah ya. Sebagaimana Allah telah memberikan khilafah kepada orang-orang sebelummu, yaitu Allah memantapkan agamamu yang diridhoi Allah itu dan akan mengganti segala keresahan, segala ketakutan dengan amna, dengan rasa stabil, rasa aman, rasa peaceful, rasa mantap hidup ini ya. Nah, kemudian dikatakan lagi, tapi syaratnya ya'budunani, engkau menyembah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, engkau tidak syirik kepadaku. Karena itu barang siapa kufur atas janji Allah ini, mereka itu adalah orang-orang fasik. Innal munafiqina humul fasikun, di ayat lain. Nah, kemudian kita tahu ya, bahwa di samping kita Muhammadiyah punya slogan Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar, maka ternyata orang munafik punya slogan Al-Amru bil Munkar wa Nahyi 'anil Ma'ruf. Ini sampai akhir zaman nanti, Quran berlaku sampai hari kiamat. Kita tahu apapun yang kita kerjakan kebaikan pasti akan dirusak oleh kaum munafik
karena yang tugasnya adalah nahi ma'ruf dan amar mungkar. Nah, saya tidak akan berbicara panjang lebar, tetapi saya akan memesankan beberapa hal saja. Jadi yang pertama, sesungguhnya potongan dan jahitan orang mukmin ya, itu tidak bodoh, artinya pandai ya. Kemudian akal budinya itu enlightened ya, tercerahkan. Kemudian berkehidupannya itu mesti berpegang kepada nilai-nilai yang jelas, bisa membedakan hadza al-haq wa dzalikal batil ya. Jadi this is right, that is wrong ya. Kemudian hadza dzulm wa dzalika al-qist atau al-adalah, ini kelaliman, kezaliman itu adalah keadilan ya. Nah, saya ingin menarik perhatian para wisadawan, para mutakharijun ya, bahwa jangan lupa ya, Allah itu ya, tidak akan pernah menolong hamba-hambanya ya, yang cuma berpangku tangan, yang tidak mau berkorban, yang tidak mau berjuang, sehingga ini menjadi teramat penting ya, karena kita tahu negeri muslim terbesar ini sesungguhnya ada di dalam bahaya ya. Ini sedikit ya, saya ini belajar ilmu hubungan internasional sejak dari Gajah Mada sampai ke Chicago, Notre Dame, sampai ke Al-Azhar, kembali lagi Indonesia ya. Jadi sedikit ya saya gambarkan supaya Anda ada pemahaman ya. Jadi bola bumi dunia ini global ya, itu sekarang ada bagian dari dunia atau bumi ya, yang namanya itu Indian Pacific Ocean. Indian Pacific Ocean ya. Jadi Pasifik itu lautan Pasifik ya. Itu di sebelah di sebelah barat Amerika, sebelah barat Amerika ya, itu berbatasan dengan lautan Pasifik ya. Sementara Indian itu artinya Samudra India, itu dari pantai Afrika paling timur sampai pantai barat Amerika ya. Itu menjadi wilayah di mana 60% ekonomi global ada di pusaran daerah Indo-Pacific region tadi. Nah, kita termasuk di dalamnya ya. Nah, kemudian dari negara-negara yang ada di wilayah ini yang paling kuat namanya RRC, Republik Rakyat China atau Cina ya. Nah, Cina itu negara komunis paling kuat, paling besar, paling dahsyat di zaman sekarang kita ini. Pemimpinnya namanya Xi Jinping. Dia presiden Cina, dia sekjen Partai Komunis Cina, dia jenderal paling tinggi di militer Cina, dia adalah penguasa intelijen Cina, dia pendek kata ada 22 jabatan, sehingga dia menjadi diktator tunggal, dan dia mengatakan bahwa kami Cina tidak akan pernah melepaskan Marxisme dan Leninisme ya. Tapi banyak orang pekok di Indonesia yang berusaha mengatakan sekarang tidak ada lagi komunisme di muka bumi.
kalau ada orang masih ngomong komunisme ketinggalan zaman, tidak tahu keadaan, padahal dia yang pokok Sontoloyo ya berusaha mengecoh kita seolah-olah komunisme itu sudah tidak ada. Ya. Nah, singkat kata begini, ya. Ini sedikit agak politik tapi nggak apa-apa. Islam itu kafah. Ya. Indonesia ini kalau menurut omongan di mana? Omongan di medsos itu yang berkuasa Pak D. Ya. Namanya Pak D Widodo, ya, Joko Widodo. Ya. Tetapi ada dua Pak D di Asia ini, Pak D kecil, ya Pak D itu. Ya. Nah Pak D besar itu adalah Presiden Cina, Xi Jinping. Nah kita ini mau pindah ibu kota dari Jakarta ke ibu kota baru namanya Nusantara di Kalimantan Timur. Ya. 2 minggu yang lalu Pak D kecil mengatakan bahwa kita akan mengirimkan 200.000 tenaga kerja untuk menggeruduk, untuk berbondong-bondong pergi ke Kaltim membuat ibu kota baru. Dia membuat undang-undangnya, membuat 1 Kepres dan 4 Perpres peraturan presiden yang semua mengatakan dengan semangat bahwa harus selesai pada waktunya. Nah, saya melihat di medsos maupun di media mainstream ya, itu tidak terlalu awas ya. Tapi saya alhamdulillah ya, insya Allah masih awas ya. Kalau sampai ibu kota baru nanti jadi pindah selesai pada waktunya ya, mesti akan dibantu oleh Pak D besar. Nah kalau anak-anakku yang suka buka handphone ya, kalau lihat YouTube ya, maka Cina ini sekarang memang luar biasa kemampuan teknologinya. Dari Cina bisa membuat pencakar langit 55 lantai, ya, menyundul mega, ya, awan karena saking tingginya, ya, dalam tempo 19 hari saja. Kemudian Cina ini 6 tahun yang lalu bisa membuat hospital, rumah sakit 15 lantai untuk 1000 bed ya, dalam waktu 15 hari saja ya. Belum lama ini Cina mengirimkan satelit ya, kalau Amerika mengirimkan Apollo itu mendarat ke bulan itu di sisi terang, yang terang ya. Jadi lebih mudah. Ini Cina sekarang bisa mengirimkan di balik yang terang di yang gelap itu. Dia mengatakan ternyata di kutub selatan bulan itu banyak salju, banyak air. Ini temuan yang luar biasa ya. Masalahnya kalau Cina mau menyelesaikan ibu kota Nusantara itu mungkin nggak sampai 2 minggu selesai. Memang ini luar biasa. Nah cuma ini wanti-wanti saya berusaha mengingatkan pemerintah juga ya, bahwa kalau betul nanti itu yang menyelesaikan ibu kota baru itu ternyata adalah Pak D besar ya, dari Tiongkok itu, maka kita punya hutang budi yang luar biasa sehingga berlaku kata-kata there is no such thing as a free lunch. Tidak ada
makan siang gratis, ya harus bayar. Apalagi ini kalau Cina jadi menyelesaikan ibu kota baru yang kita sudah tele-tele tidak bisa, jadi bisa kembali, ya, maka utang budi kepada Cina itu pasti dengan bayaran yang tidak kecil, ya. Untuk menyingkat waktu, ya, saya bayangkan mereka akan minta supaya Kalimantan, Jawa, Sumatera, ya, jadi bagian barat Indonesia itu semua proyeknya dipersembahkan kepada RRC. Jadi pertambangannya, kehutanannya, pertaniannya, segala macam itu untuk RRC. Kalau sudah demikian artinya apa? Artinya kita tidak punya lagi kedaulatan ekonomi, otomatis juga tidak punya lagi kedaulatan politik. Artinya apa? Kita sudah bukan menggadaikan, menjual kedaulatan kita ke sebuah negeri asing. Nah, ini saya dididik oleh Muhammadiyah, dididik oleh akademik thinking, ya, tidak boleh ngomong kalau tidak ada dasarnya. Ya. Waktu saya menghantam Freeport McMoran, waktu saya menghantam, ya, kritik keras saya itu, ya, saya sampai dipecat oleh waktu itu rezim Orde Baru, ya, karena saya mengatakan telah terjadi penggotongan kekayaan alam kita yang berupa emas, perak, tembaga, mungkin uranium dan lain-lain digotong keluar dan kita jadi penonton. Nanti ini bukan seperti itu lagi. Nanti ini bukan satu dua daerah, tapi seluruh Jawa, Kalimantan dan Sumatera akan diambil alih, ya, oleh negara tirai bambu itu. Ya. Jadi ini pesan saya, kita tahu. Yang kedua, semua, ya, berbagai macam tingkah laku, berbagai macam aksi-aksi dari berbagai bangsa dan lain-lain itu sesungguhnya bisa kita teropong dengan jelas lewat Al-Quran. Ya. Kalau kita baca Al-Quran setiap hari, insya Allah tidak mungkin kita bisa terkecoh. Ya. Quran itu dari Allah, min indillah, ya, sempurna. Ya, kalau kita akrab dengan Al-Quran, kita melihat dunia ini itu enteng sekali, gampang sekali. Ya. Coba baca muqaddimah tafsir Syed Qutb fi Didalil Quran. Dalam muqaddimah fi Didalil itu dikatakan oleh Syed Qutb, kalau seorang hamba Allah, seorang mukmin baca Al-Quran, ya, faham betul, maka dia seperti seorang dewasa yang duduk di atas bukit yang tinggi, melihat bangsa-bangsa lain itu bermain-main dengan mainan yang, ya, sesungguhnya tidak ada substansinya. Ya. Ada orang jualan komunisme, Marxisme, Leninisme, sosialisme dan berbagai hal itu, yaitu seperti anak kecil bermain-main dengan hal-hal yang mainan itu. Ya. Sementara orang faham Al-Quran sudah tahu kemana arah mereka yang memainkan hal yang sepele-sepele itu. Ya. Jadi tolong, ya, kemanapun pegang teguh Al-Quran, ya, syukur-syukur kalau saya sudah tua tidak mungkin menghafal lagi, ya, ya paling 3, 4, 5 juz saja, ya, tapi ini bagi yang muda-muda itu tanamkan, ya, hifdzul Quran sebaik-baiknya. Dan yang ketiga terakhir, ya, jadi kita ini, ya, jadi begini, ya. Jadi kalau kita ini sudah berpegang teguh pada Quran, ya, tidak pernah mungkin kita akan tersesatkan dan tidak pernah mungkin kita kemudian menjadi umat yang du'afa, mustad'afin, tidak mungkin. Ya.
Jadi Quran itu ya baik bagi kaum muslimin, kaum mukminin yang akrab dengan Al-Quran, itu akhirnya seperti kata teman-teman Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir itu, sepertinya Quran baru turun kemarin sore, just like yesterday. Ya. Mengapa? Karena begitu relevan, begitu connected dengan yang kita hadapi sepanjang zaman pertengahan, zaman modern, zaman Quran pasti akan selalu aktual. Nah, jadi Quran itu jadikan betul, apalagi Muhammadiyah kan arujuk ila Quran wa sunnah sahihah ya. Jadi ini tiga hal ini yang saya garis bawahi sebagai sedikit tambahan bekal buat anak-anakku yang saya cintai ya. Dan jangan pernah berhenti ya, belajar ya. Karena semakin kita gali kitab suci, semakin mungkin kita merasa kita belum apa-apa ya. Dan sebelum saya turun mimbar, lihat ya, sebelum Nabi lahir pada 571 Masehi ya, itu 5 abad sebelum Masehi, itu di Yunani sudah muncul pemikir filosof namanya Plato, namanya Aristoteles, namanya Descartes dan lain sebagainya. Lihat, jadi jauh sebelum Nabi lahir di Yunani sudah muncul filosof-filosof teori negara, teori bangsa dan lain-lain. Ya. Demikian juga waktu itu ya, di timur, di Persia juga banyak muncul pemikir-pemikir ya, di sekarang Iran ya, yang mendahului kelahiran Nabi. Ya. Tapi lihat, ya, Nabi bisa membangun peradaban Islam tanpa berhutang budi sedikit pun, ya, dengan Yunani maupun dengan Romawi maupun dengan Persia. Ya. Itu artinya apa? Artinya kita tidak usah minder. Ya. Jadi kadang-kadang saya merasa risih ada orang Muhammadiyah, wah mensitir Plato, mensitir macam-macam lah ya, tapi nggak pernah lagi malah ingat Qur'annya itu. Ya. Nah, jadi ini masukan saya, anak-anakku, cucu-cucuku yang saya cintai. Ya. Jadi 3 hal itu Anda pegang baik-baik. Gitu. Dan jangan pernah merasa pesimis ya. Jadi fafirru ilallah ya. Kemudian Al-Ankabut itu mengatakan waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Jadi apapun yang kita hadapi terus saja. Kemudian jangan lupa episode sejarah yang mungkin tepat untuk Indonesia sekarang ini adalah episode antara pertarungan Tolut Nabi Daud di satu pihak dengan Jalut ya di lain pihak. Ya. Jalut ini kuat sekali, raksasa, ahli perang, ya, nggak mungkin dikalahkan kelihatannya. Sementara di sini ya pihak orang beriman agak lemah ya, tapi lihat yang menang akhirnya adalah yang taat kepada Allah ya. Jadi ketika Talut mengumpulkan pasukannya, dia mengatakan innallaha mubtalikum binahar, wahai pasukanku, Allah mengujimu dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaisa minni, kalau sampai ada yang minum bukan lagi pasukanku ya. Tetapi walam yat'amhu fa innahu minni, barang siapa yang tidak mau minum, tidak mau sedikit pun ya, itu golonganku. Atau yang terpaksa hanya mengambil sedikit air membasahi tenggorokannya ya. Tapi lihat ya,
setelah Talut, Nabi Daud dan pasukannya itu melintasi sungai ujian tadi, tinggal sedikit. Ya, yang lain sudah lupa, sudah minum, sudah masuk, tidak lagi mau berjuang. Ya. Nah kemudian yang sedikit ini pun mulai grogi, tetapi ada mengatakan waladina ya. Jadi ada mengatakan, jadi bagaimana kalau kita nanti menghadap Allah kalau kita sampai mundur gitu. Lantas kami fiatin qalilatin qalabatin biidznillah dan seterusnya ya. Tapi maksud saya begini ya. Ini episode ini itu mirip keadaan kita sekarang di Indonesia. Ya. Jadi banyak sekali orang yang lewat sungai ini akhirnya tenggelam atau berenang-renang lupa daratan ya, kemudian nggak mau berjuang ya. Nah sungai yang menjadi ujian itu adalah ya jabatan ya. Kemudian dolar, kemudian rupiah, kemudian euro ya. Pendek kata hal-hal sifatnya keduniaan itu ya. Nah jadi umumnya kalau orang sudah berhadapan dengan hal-hal itu, kemudian memang menjadi lemes, kemudian tidak ada lagi fighting spirit, ruhul jihadnya menjadi lenyap. Nah karena itu ini harus kita awasi. Jadi ini wanti-wanti saya, tapi saya yakin selama kita orang Muhammadiyah selalu megang Quran, Allah tidak akan rela kemudian biarkan kita menjadi kelompok yang terpinggirkan, apalagi terkalahkan. Pada akhirnya semua kembali kepada yang di langit ya. Makanya saya sering mengatakan, pimpinan Muhammadiyah jangan terlalu sering mengetuk istana, ketuklah pintu langit ya. Kalau bolak-balik ke istana, bolak-balik ketemu si Pak D kecil itu ya, itu bahaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais, MA PhD atas penyampaian taujihat wal irsyadat. Khutbatul wada' allati fiha al-wasaya wan nasaih allati sayulqiha mudiru ma'had Muhammadiyah al-Islami Asy-Syekhul Ustadz Fajar Shadiq lahu an yatafaddala mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa rasulul mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Ayahanda Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA, yang kami hormati Ustadzun Al-Fadhil Dr. Syakir Jamaluddin, yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Kakanwil Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Sleman, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Prambanan dan seluruh jajarannya, dan juga yang saya hormati Badan Pembina Harian Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School, dan yang saya banggakan anak-anakku semuanya, santriwan santriwati. Santri selamanya adalah sampai kapanpun kamu semuanya adalah santri. Semoga selalu dibimbing oleh Allah. Dan kepada Bapak Ibu wali santri yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu terjadi di dunia ini kebetulan. Hari ini kita dipertemukan dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, guru-guru yang luar biasa, yang telah memberikan semangat kepada kita semuanya. Kita berdoa bersama-sama semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama, kita selalu memanjatkan puji syukur, dan pada momentum yang berbahagia ini, terkhusus untuk anak-anak semuanya, Ustadz ucapkan selamat atas wisuda, dan akhirnya dengan izin Allah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Di hari ini kita diberi izin oleh Allah menyelenggarakan wisuda ini secara offline. Alhamdulillah. Tentu ini menjadi kebahagiaan. Kita hanya punya rencana, kita hanya menjalankan skenario, Allah yang mengatur semuanya. Selamat, dan tentu Ustadz doakan barakallahu fikum wa barakallahu fi ulumikum wa nafa'a bikumul Islam wal muslimun. Semoga ilmunya bermanfaat dan bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, Ustadz akan merangkum apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Ustadz kita Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais, juga oleh Dr. Syakir Jamaluddin. Ustadz ingin merangkum hal-hal yang penting dan patut tetap kita perhatikan sebagai seorang santri. Yang pertama, anak-anakku, jangan pernah ada dalam benak kalian semuanya bahwa wisuda ini adalah akhir dari perjuangan kalian di pondok pesantren. Jangan pernah ada dalam kamus kalian bahwa setelah diwisuda berarti bebas semuanya tanpa aturan. Jangan pernah ada. Justru setelah hari ini, setelah malam ini, kalian akan memasuki perjuangan yang lebih berat daripada apa yang pernah kalian jalani 4 tahun, 6 tahun di pondok pesantren. Tidak usah bertanya kepada siapa-siapa. Kamu bisa melihat, menilai sendiri. Bapak Ibu bisa melihat, menilai sendiri. Perbedaan mencolok, perbedaan yang sangat jelas ketika hidup di pesantren dengan lingkungan yang luar biasa, lingkungan yang terjaga dengan segala kelebihan kekurangannya dibandingkan sekarang. Bapak Ibu bisa melihat, anak-anak bisa merasakannya.
Ketika di pesantren kalian menjadi baik karena aturan, oh itu wajar. Ketika di pesantren kalian menjadi taat karena ada pengawasan, oh itu biasa. Tetapi ketika kalian bisa menerapkan ini, ketika sudah tidak di pesantren lagi, itu luar biasa. Kalian sanggup? Maka sekali lagi, jangan pernah ada kamus itu. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah didapatkan sampai hari ini. Jangan pernah merasa cukup dengan kebaikan yang sudah dilakukan sampai hari ini. Dan begitulah orang muslim, anak-anak semuanya. Tidak pernah merasa puas atas kebaikan yang sudah dilakukan. Tidak pernah merasa puas atas ilmu yang sudah didapatkan. Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada sekarang. Kecuali ketika akhir dari itu semuanya adalah surga, kita baru merasa puas. Yang kedua, anak-anakku semuanya, maka kalian setelah selesai menimba ilmu, setelah selesai belajar di pesantren, maka sebenarnya belum selesai semuanya. Sekali lagi, justru ini menjadi awal perjuangan kalian. Maka ada 4 hal malam ini Ustaz sampaikan sebagai bekal kalian melangkah. Kalian adalah kader-kader yang dididik, kader-kader yang disiapkan, yang kita berharap kalian adalah ke depan menjadi pemimpin-pemimpin. Kalian menjadi pemimpin Muhammadiyah, Aisyah 20-30 tahun ke depan. Ada di antara kalian, nama-nama kalian menjadi pengganti-pengganti tokoh-tokoh Muhammadiyah. Besok kalian harus ada dan tampil sebagai pengganti dari yang sekarang. Dan satu pesan Ustadz, bahwa orang muslim, laki-laki maupun perempuan, siapapun kita, itu punya kewajiban 4 hal. Dan ini harus selalu kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama adalah al-ilmu. Anak-anak semuanya, tidak boleh kalian berhenti sampai di sini. Ilmu yang kalian dapatkan terus harus ditambah. Ilmu yang kalian dapatkan, ilmu yang terus akan mengembangkan diri kalian. Dan di pondok itu baru membekali sebagian saja. Kita membekali pokok-pokoknya saja. Yang itu semuanya perlu kalian kembangkan, tidak berhenti sampai di sini. Maka ilmu ini adalah ilmu yang terus harus kalian gapai, harus kalian cari. Dimanapun tempatnya kalian berada, ilmu ini harus tetap dicari. Dalam pepatah kalian hafal, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tidak ada batasannya. Tetapi yang Ustadz ingatkan, bahwa ilmu yang diinginkan adalah ilmu yang dengan ilmu itu kamu mengetahui Allah dengan baik, mengetahui Rasul dengan baik, mengetahui Islam ini dengan baik. Karena itu sebagai pondasinya sebelum kalian keluar nanti. Di luar itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Dunia luar begitu bebas. Maka kalau tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya, bisa jadi akan ikut arus. Maka pastikan ilmu yang kalian dapatkanlah ilmu yang akan membawa kalian menjadi pribadi yang selalu menghadirkan khasyatullah. Ilmu yang dengan ilmu itu kalian menjadi pribadi yang takut kepada Allah. Semakin banyak ilmunya, semakin takut kepada Allah. Yang kedua, setelah kalian mendapatkan ilmu itu, maka yang kedua Ustadz ingin menyampaikan al-ilmu wal amalu bihi. Jangan sampai ilmu itu hanya menjadi bendahara atau menjadi box ilmu yang tidak pernah kalian amalkan. Tidak baik, bahkan tidak sempurna ketika kalian hanya tahu dan tahu saja tanpa pernah mengamalkan ilmu itu. Maka dalam pepatah dikatakan thamratul ilm al-amal. Buah dari ilmu itu adalah amal. Anak-anakku semuanya, pastikan
pastikan bahwa ilmu yang sudah kalian dapatkan itu kalian terapkan, kalian amalkan. Jangan sampai kebiasaan-pembiasaan yang baik dilakukan di pesantren berhenti hanya sampai di sini. Tapi terus amalkan ilmu itu, amalkan yang kalian tahu, untuk ini menjadi pertanggungjawaban seorang muslim kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Ustadz ingin memastikan anak-anakku, silahkan kalian kemana saja, kuliah di mana saja, kalian bepergian kemana saja, tapi pastikan bahwa kalian menebarkan ilmu dimanapun tempatnya berada. Anak-anakku semuanya, dalam kata-kata yang perlu kalian ingat, perlu kalian camkan dalam hidup. Apa itu? Hai anak-anakku, ainama kuntum, dimanapun kalian besok akan tinggal, dimanapun besok kalian kuliah, dimanapun besok kalian berada, fahunaka, maka di sanalah kalimatullah, kalimat-kalimat Allah, Islam itu ditegakkan. Fahunaka kalimatullahi tubna, di sanalah kalimat-kalimat Allah dijunjung tinggi, kalimat Allah kalian sebarkan. Jadilah pionir-pionir. Kalau besok kalian di kampus, jadilah contoh-contoh yang baik, karena kalian santri dan selamanya adalah santri. Harus ada perbedaan mendasar seorang santri yang pernah mondok dengan yang tidak tahu dunia pesantren sama sekali. Pastikan dimanapun berada, di sanalah kalimat Allah ditinggikan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin dan anak-anakku semuanya, ilmu sudah kalian dapatkan, sambil mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, terus dakwahkan ilmu ini, sebarkan ilmu ini dimanapun kalian berada. Jadilah orang-orang yang bermanfaat dengan menyebarkan ilmu yang kalian dapatkan. Insya Allah dengan itu kalian menjadi orang yang mulia. Bahkan eksistensi kalian sebagai seorang santri itu diukur dengan seberapa kalian bermanfaat bagi orang lain. Kalau hadirmu nanti betul-betul dirasakan oleh masyarakat, oleh orang-orang sekitarnya, bersyukurlah kepada Allah. Tetapi kalau hadirmu itu menjadi bagian masalah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, maka pastikan dimanapun berada kalian menjadi orang yang bermanfaat. Kata singkat Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang bermanfaat. Yang ketiga, tentu sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkannya, sabar dalam mendakwahkannya. Bisa jadi kalian akan diuji dalam menjalankan tiga hal ini. Semoga dengan itu kalian semuanya diberkahi dan dimudahkan langkah-langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, anak-anakku semuanya, kalian telah membacakan ikrar. Yang ikrar alumni itu perlu kalian renungkan, bukan hanya sekedar menjadi ikrar yang terbaca malam hari ini, tapi 1 sampai poin 7 itu direnungkan dengan baik. Bahkan di dalam selongsong yang dibagikan itu bukan sekedar selongsong yang tanpa makna. Kalian buka, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, di dalam selongsong itu ada surat-surat yang itu menjadi amanah dari pondok kepada anak-anak semuanya. Ada surat yang pertama, surat ucapan tahniah wisuda tahun ini. Yang kedua adalah surat yang isinya dari pondok mengembalikan kepada Bapak Ibu semuanya pengasuhan anak, pembinaan anak, pengawasan anak. Kita kembalikan, awal datang secara utuh, kembali kita kembalikan dengan utuh, dan sudah kita tambah dengan berbagai macam ilmu dan adab-adabnya. Kita kembalikan dan semoga terus ilmu yang didapatkan bermanfaat. Tapi yang ketiga, anak-anak,
di dalam surat itu ada surat pemberitahuan yang ini harus disampaikan. Yang pertama kepada pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, bahwa telah selesai ada kader yang namanya disebutkan. Ini kader Muhammadiyah yang sudah dididik di pondok Muhammadiyah, agar menjadi catatan dan bahkan semoga ke depan bisa menjadi kader yang diandalkan. Yang kedua, ada surat kepada pemuda Muhammadiyah atau Aisyah, NA. Kita beritahukan, ini loh ada kader-kader potensial, kader-kader yang baik, kader-kader yang sudah dididik, kader yang punya bekal, silahkan ditangkap, silahkan dimanfaatkan. Yang ketiga, surat kepada IMM atau kepada IPM. Dimanapun kalian tinggal nanti, berikan surat itu kepada IMM, kepada IPM, agar kalian hanya aktif dan melanjutkan organisasi setelah di pondok adalah di matahari yang sama. Kalian melanjutkan di jenjang yang sama, di wadah yang sama. Cukup IMM atau IPM menjadi wadah pengkaderan setelah kalian belajar di MBS ini. Tidak usah melihat tetangga, rumput tetangga lebih hijau, kadang lihatnya seperti itu, tapi pada hakikatnya belum tentu. Bisa jadi setelah didekati ternyata tidak jauh berbeda dan bahkan ternyata tidak lebih baik. Maka bismillah, yakinlah di matahari yang sama, di wadah yang sama. Sampaikan surat itu. Tidak boleh aktif kecuali di matahari yang sama atau di IMM atau di IPM. Dan yang terakhir, ini surat ini adalah seperti baiat. Kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau selama surat itu belum tersampaikan, kalian masih punya hutang kepada pondok. Kelak ketika kembali ke pondok, kalian silaturahim, akan kami tanya, sudah belum surat itu tersampaikan? Kalau belum, silahkan disampaikan agar tidak lari kemana-mana, agar tidak diambil oleh gerakan-gerakan lain. Yang boleh mengambil hanya Muhammadiyah Aisyah. Yang terakhir Bapak Ibu, tentu pada kesempatan malam hari ini saya mewakili pondok pesantren dan seluruh sivitas akademika pondok pesantren. Mohon maaf kalau selama ini dalam bermuamalah, dalam mendidik, dalam mengawasi anak-anak ada banyak kekurangan-kekurangan, ada banyak hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetap Bapak Ibu, masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya kita tunggu, kita memerlukan untuk MBS yang lebih baik. Dan doakan terus menerus dalam sholat-sholat Bapak Ibu, dalam sholat anak-anak semuanya. Semoga ustadz, ustadzah seluruhnya yang ada di pondok diberi kekuatan iman, diberi kekuatan keikhlasan, diberikan kesabaran dalam mengemban amanah persyarikatan ini. Semoga semuanya akan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Doakan terus kami semuanya. Bila perlu sebutkan namanya satu persatu kalau Bapak Ibu kenal. Kalau tidak, silahkan Bapak Ibu sebutkan secara umum. Kuatkan. Semoga Allah memberikan kekuatan iman kepada kita semuanya. Akhir kata, kita yakin Allah akan terus bersama kita, karena kita dalam rangka menolong membela agama Allah melalui dunia pendidikan pesantren. Kita yakin sepenuhnya Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah pasti akan diberikan jalan keluar yang terbaik. Semoga silaturahim tetap terjaga, tidak boleh selesai di malam hari ini. Tetap jaga silaturahim. Suatu saat kita main ke tempat Bapak Ibu semuanya, dibukalah pintunya lebar-lebar, jangan ditutup. Ngaten nggih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih anak-anakku semuanya, sukses semuanya, dan semoga dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jadilah orang-orang yang bermanfaat dan sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.
Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.